Nah, anak-anak kalau anak-anak sedang tidak enak badan, mungkin anak-anak sedang sakit, anak-anak bisa chat Ibu Nita ya. Anak-anak bilang, Ibu Nita saya lagi sakit, ya supaya anak-anak bisa beristirahat dulu. Tapi setelah anak-anak sudah sembuh, sudah agak baik kan, baru anak-anak bisa lanjut belajar ya. Karena kasihan kalau anak-anak lagi sakit terus dipaksa untuk belajar kan nanti tidak konsen ya, dan juga tidak maksimal dalam mengerti apa yang diajarkan. Itu ya anak-anak. Kita berharap anak-anak bisa terbuka. Mungkin anak-anak juga ada yang mau cerita, Ibu Nita saya kesulitan dalam pelajaran ini, atau Ibu Nita saya sangat kesulitan dengan penjelasan dari ibu yang ini atau dari Ibu Nita karena terlalu cepat. Nah, Ibu Nita berharap anak-anak bisa terbuka ya untuk menyampaikan apa yang anak-anak rasakan. Nah, oke, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi untuk tema 3 ya, subtema 1 dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak sudah mengerjakan UTS bahasa Indonesia untuk tema 1 dan tema 2. Ibu Nita lihat anak-anak sudah bekerja keras, anak-anak sudah belajar dengan baik. Ibu Nita lihat sih memang tidak banyak yang salah ya. Nah, itu dia. Semoga anak-anak di rumah belajar lebih giat lagi. Oke. Hari ini kita akan masuk tema baru yaitu dalam subtema 1, aneka benda di sekitarku. Anak-anak pasti tidak asing lagi ya mendengar kata benda di sekitar kita. Karena kita sering menggunakannya ya, bukan sering lagi, bahkan setiap saat. Baju ya, mungkin juga buku-buku itu semua benda-benda yang di sekitar kita. Oke, mari kita lanjut ya. Mari kita lihat dulu agenda pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, ada 4 ya. Untuk yang pertama kita akan mereview sedikit beberapa materi TS yang sudah anak-anak kerjakan sebelumnya. Lalu yang kedua kita akan belajar menemukan kosakata baru tentang benda-benda di sekitar. Mungkin anak-anak bilang, oh Ibu Nita ini pernah kita pelajari menemukan kosakata, informasi, apalagi membuat kalimat. Ya, benar sekali anak-anak. Memang ini akan terus kita lakukan. Karena seperti yang kita katakan sebelum UTS, bahwa bahasa Indonesia kita akan banyak membaca, banyak mencari informasi, banyak menuliskan kosakata baru, lalu menuliskan informasi yang terdapat dalam sebuah teks. Ya anak-anak, oleh sebab itu jangan bosan-bosan, mari perhatikan dan terus latih diri kita supaya anak-anak juga mahir ya untuk menemukan informasi dari teks bacaan. Anak-anak, nah itu dia agenda kita. Mari kita belajar bersama-sama. Untuk agenda pertama kita akan mereview materi UTS kita. Namun tidak semua soal Ibu Nita bahas. Yang Ibu Nita bahas adalah soal yang dimana sebagian besar atau beberapa banyak yang salah di soal itu gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 14 dan 15, anak-anak di sana Ibu Nita perhatikan banyak yang keliru menjawab tentang garis besarnya adalah unsur-unsur dalam dongeng. Ya, kita ulang sekali lagi. Unsur-unsur dalam dongeng itu ada tokoh, watak ya. Tokoh atau watak tokoh itu sudah 2. Lalu apalagi ada latar, alur dan pesan. Anak-anak ada yang memilih peristiwa. Ya, mungkin memang benar ada sebuah peristiwa dalam cerita itu. Namun, ya, itu akan masuk ke dalam 5 ini nanti, ya, ada alurnya. Nah, anak-anak ini unsur-unsurnya. Tokoh berarti orang atau hewan mungkin yang menjadi peran dalam cerita tersebut. Lalu watak atau sifat tokoh itu berarti sifat tokoh itu bagaimana? Apakah dia jahat, baik, pemurah, pemaaf? Ya, anak-anak itu sifat. Lalu ada latar. Latar ini bisa jadi latar tempat atau kejadiannya di mana, atau latar waktu, kapan, apakah siang, malam, sore, seperti itu. Alur, nah ini alurnya apakah alur maju atau alur mundur? Kalau alur maju itu artinya rangkaian peristiwanya. Misalnya dia menceritakan, pagi hari saya bangun, lalu siang hari saya pergi mencari buah, sore hari saya berolahraga, malam hari saya belajar. Itu berarti alur maju, rangkaian peristiwanya. Kalau alur mundur berarti ada yang diceritakan. Jadi orang menceritakan
lagi atau orang itu menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Nah, itu ya anak-anak, jadi itu namanya alur mundur, alur rangkaian peristiwa dari cerita tersebut. Lalu ada pesan. Nah, ini pesan ya. Pesan itu berarti pesan apa sih yang ada di cerita tersebut, di dongeng tersebut yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya? Ya, jangan salah anak-anak ya. Nah, itu untuk unsur-unsur dongeng ya. Lalu nomor 15 juga masih berputar dengan seputaran dongeng ya, yaitu jenis-jenis dongeng. Ada 5 ya anak-anak. Ada 5 yaitu ada mite. Kalau mite ini bagaimana? Dia menceritakan hal-hal gaib ya, hal-hal yang dianggap ajaib dan biasanya tokoh-tokohnya itu dewa-dewa. Itu mite anak-anak ya. Lalu ada legenda. Ini menceritakan sebuah asal-usul terjadinya misalnya suatu tempat, terbentuknya suatu tempat atau nama dari suatu daerah ya. Lalu ada fabel. Nah, ini fabel ini berarti hewan yang menjadi tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Lalu ada hikayat ya. Hikayat ini seperti hikayat Abu Nawas. Nah, ini nanti anak-anak, untuk hikayat dan parabel kita belum dalami untuk kedua jenis dongeng ini. Ini hanya untuk pengetahuan umum anak-anak ya, yang kita sudah sering pelajari untuk kalian di kelas 3 ini adalah mite, legenda, dan fabel. Itu ya anak-anak. Lalu untuk soal nomor 23, menentukan kalimat tanya. Jadi ada jawabannya. Terus anak-anak tentukan mana pertanyaan yang tepat untuk jawaban itu. Nah, ini juga banyak yang keliru karena mungkin belum memahami kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan itu digunakannya bagaimana. Ya, kalau untuk kata tanya apa itu untuk menanyakan sebuah peristiwa. Apa sih? Apa yang terjadi? Atau apa yang sedang dibicarakan? Itu apa? Atau apa yang ditanam? Itu objek yang ditanyakan ya anak-anak. Lalu siapa? Berarti menanyakan pelaku. Atau siapa yang menanam? Atau siapa yang pergi ke sekolah? Itu berarti menanyakan orangnya ya. Lalu mengapa? Ini kata tanya yang harus jawabannya itu alasan ya. Misalnya, mengapa kamu datang terlambat? Ya Bu, saya datang terlambat karena saya terlambat bangun. Itu menanyakan sebuah alasan ya, sebuah reason ya anak-anak. Lalu di mana? Ini menanyakan tempat ya, berarti di mana kamu tinggal? Oh, di sini. Di mana sekolahmu? Atau di mana peristiwa itu terjadi? Seperti itu ya anak-anak. Lalu bagaimana? Ini menanyakan proses ya. Misalnya, bagaimana proses daur hidup lalat? Misalnya seperti itu. Berarti jawabannya dia menjelaskan ada proses di situ ya. Oh, pertama telur, lalu menjadi lava ya. Seperti itu anak-anak. Jadi kata tanya bagaimana menanyakan sebuah proses terjadinya sesuatu. Misalnya, bagaimana proses terjadinya Gunung Merapi? Nah, itu kan proses kan yang ditanyakan. Oke. Lalu tanya kapan? Ini menanyakan kapan sih waktu ya. Kapan kamu lahir? Kapan kamu akan pergi? Nah, itu adalah contoh kalimat tanya dengan kata tanya kapan ya. Nah, semoga anak-anak bisa semakin mengerti. Tidak apa-apa salah itu wajar. Namun yang tidak wajar adalah ketika anak-anak salah diberitahu yang benar, anak-anak tidak mau. Atau salah tapi tidak merasa salah, dan ketika diberitahu salah tidak mau terima. Atau anak-anak salah tapi tidak mau memperbaiki. Begitu-begitu saja. Itu yang tidak benar. Oke? Lanjut. Nah, kita akan masuk ke dalam menemukan kosakata baru. Mari anak-anak buka buku pena kamu ya. Halaman ya, bagian-bagian awal, mungkin ini halaman 3 ya. Tema 3, subtema 1. Di sana ada teks ya. Judul teksnya benda-benda di sekitar kita. Mari Ibu Nita berikan waktu beberapa saat anak-anak
sendiri secara mandiri. Oke, dalam hitungan kelima nanti anak-anak pause videonya, lalu anak-anak baca sampai di halaman 4 untuk teksnya saja yang di dalam kotak. Anak-anak baca dengan teliti dan cermat. Oke anak-anak. Nah, ya, Bu Nita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pause videonya, baca baik-baik. Oke, kalau anak-anak sudah selesai membaca, mari kita akan melihat informasi dalam teks ini. Namun sebelumnya, anak-anak ketika membaca harus perhatikan tanda baca. Ya, jangan membaca seperti orang seperti kereta api lampunya. Ya, tidak ada berhenti sejenak. Perhatikan tanda baca, ada tanda titik, koma, tanda seru, tanda tanya. Itu penting. Ya, anak-anak, contohnya Ibu Nita mau memberikan contoh membaca yang baik. Ya, anak-anak perhatikan, Ibu Nita akan baca paragraf 1. Mulai dari judulnya, benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Misalnya, meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minum. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Oke anak-anak, sampai di situ dulu. Di situ anak-anak bisa mendengar ya perbedaannya mungkin ketika anak-anak baca langsung tanpa memperhatikan tanda baca dengan memperhatikan tanda baca. Ya, jadi ada jeda untuk koma sedikit ya, mungkin 1-2 hitungan. Lalu untuk titik 1, 2, 3 sampai 3 hitungan. Ya anak-anak. Nah, lalu sekarang Ibu minta kamu menggarisbawahi ya informasi atau kosakata baru yang anak-anak temukan dalam teks ini. Ya, silakan anak-anak garis bawahi, boleh pakai spidol, boleh pakai pensil warna, boleh pakai pulpen ya, boleh juga anak-anak pakai stabilo. Itu supaya anak-anak tahu apa yang anak-anak baca. Oh, ini nih informasi baru yang saya dapatkan. Oh, ini loh informasinya. Oh, ini kosakata yang sulit untuk saya. Oke. Nanti anak-anak bisa cari kosakata barunya di KBBI ya. Oke. Nah, ini benar ada tuliskan untuk informasi utamanya. Ya, di sini ada 4 paragraf. Paragraf 1 sampai warna, paragraf 2 benda-benda sampai kata bola. Lalu ada paragraf 3 benda-benda sampai di kata ditimbang. Lalu ada kata benda-benda sampai dicoklat. Ya, itu paragraf 4. Nah, anak-anak, lihat paragraf 1 Ibu minta tuliskan di sini. Di paragraf 1 itu informasi utamanya dia mengatakan bahwa oh, ada berbagai macam benda loh di sekitar kita. Paragraf 2-nya, wah, benda-benda ternyata memiliki bentuk yang bermacam-macam. Lalu paragraf 3, benda-benda memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ya, benda-benda juga memiliki warna yang bermacam-macam. Mari kita buktikan apakah informasi ini benar. Ya, apakah informasi ini bisa kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak perhatikan ya. Oke, di sini Ibu Nita punya pulpen dan spidol. Mari kita lihat. Katanya ada berbagai macam benda. Oh, jelas. Ini pulpen, spidol, bahkan di sini ada kain, ya, ada dinding, bahkan di rumah anak-anak bisa anak lihat ada meja, kursi, tempat tidur, kasur. Itu semua benda-benda yang ada di sekitar kita. Berarti ada berbagai macam benda. Bukan hanya satu, bukan hanya pulpen doang yang ada di sekitar kita. Ya. Lalu paragraf 2, benda-benda memiliki bentuk yang bermacam-macam. Anak-anak perhatikan, bentuk pulpen
berbeda juga dengan bentuk penghapus papan tulis ini. Ya, juga berbeda bentuknya dengan kemoceng ini. Ya, apalagi botol minum. Berbeda kan bentuknya? Ya, jelas. Bisa tidak Ibu kita samakan bentuknya botol minum dengan bentuknya buku? Tidak bisa, ya? Nah, lalu paragraf 3, benda-benda memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tentu ukurannya berbeda, ya. Bahkan pulpen ini juga bisa dibuat dalam bentuk yang berbeda, ya. Ukurannya juga bisa berbeda. Mungkin ada yang lebih ramping dari pulpen ini, ya. Oke. Lalu benda-benda juga memiliki warna yang bermacam-macam. Iya, bayangkan anak-anak ya, kalau misalnya benda di sekitar kita semuanya warna putih atau hanya warna hitam. Wah, sepertinya itu tidak mungkin ya, karena kita sudah tahu bahwa bentuk-bentuk warnanya semua berbeda-beda. Dari ini saja warnanya berbeda ya anak-anak, ya. Nah, itu dia. Anak-anak bisa perhatikan benda-benda di sekitarmu juga, ya. Perhatikan mana ya yang bentuknya sama. Mungkin kalau kursi yang sama bentuknya bisa jadi, ya. Tapi ada juga kursi yang berbeda bentuk, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya kita akan menemukan informasi dari teks. Nah, ini tadi sebenarnya anak-anak sudah juga lakukan di waktu Ibu minta anak-anak menggarisbawahi, ya. Anak-anak menggarisbawahi informasi itu salah satu cara untuk kamu memperoleh informasi, ya. Baca dan mencerna. Di sini kita memperoleh informasi juga bisa dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Contohnya, anak-anak buka di halaman 4. Di sana, anak-anak perhatikan pertanyaannya. Nomor 1, apa saja benda-benda yang terdapat di sekitarmu? Nih, Ibu kita sudah tuliskan. Ternyata dari teks bacaan kita tentang benda-benda di sekitar kita, ya, untuk jawaban nomor 1 itu kita bisa lihat di paragraf 1. Di sana dia menjelaskan, ya. Nah, makanya Ibu tuliskan apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita berdasarkan teks. Maka jawabannya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minum. Anak-anak perhatikan ya, ketika pertanyaan diberikan berarti kalau misalnya ada teksnya, yang dia minta ini berdasarkan teks anak-anak. Jadi anak-anak jangan tambahkan sendiri di sini, misalnya, oh Bu, saya mau tambahkan kasur. Nanti jadinya salah, karena yang diminta adalah sesuai dengan teks bacaan. Ya, anak-anak perhatikan baik-baik. Ya, kalau soalnya ini mengacu pada teks, maka jawabannya harus yang ada dalam teks. Paham anak-anak? Oke, nomor 2 pertanyaannya, bagaimana pengelompokan benda-benda di sekitar kita? Ibu tuliskan jawaban di sini. Ada di paragraf 1 juga.
benda-benda pun memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda-benda yang lain. Ya anak-anak, misalnya botol minum ini dibandingkan dengan penghapus ini pasti ciri-cirinya berbeda. Oke? Nah, lalu kata ditimbang. Nah, ini berarti kegiatan kita menimbang benda ya. Kalau dalam konteks buku ini, teks ini, dia menimbang benda, artinya mengukur ya berat atau ringannya suatu benda. Ya, membandingkan misalnya anak-anak ya, kita mau tahu oh ini beratnya berapa ya, ini beratnya seberapa. Nah, itu kita biasanya pakai timbangan kalau untuk mengukur satuan berat ya anak-anak. Nah, hari ini itu saja untuk penjelasan materinya. Tidak ada tugas, silahkan anak-anak berlatih sendiri, mencari informasi, baca teks dengan cermat. Lalu apa lagi? Lalu menuliskan kosakata barunya dan buatlah kalimat dari kosakata yang anak-anak sudah temukan tadi.